Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nama saya Aryo Dimas dari kelas HTN 3B Prodi Hukum Tata Negara dengan NIM 106220028. Saya akan menjelaskan tentang materi hukum pidana, yaitu materi tentang kesalahan dan kesengajaan meliputi unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana, kesalahan adalah unsur yang penting dalam menentukan apakah seorang dapat dipidana atau tidak. Kesalahan merupakan sikap batin seseorang yang dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesalahan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan sengaja atau dolus, yaitu sikap batin seseorang yang mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang melawan hukum. Kedua, kesalahan tidak disengaja atau culpa, yaitu sikap batin seseorang yang tidak mengetahui atau tidak menghendaki perbuatannya yang melawan hukum. Kesalahan sengaja dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan langsung atau dolus directus, yaitu sikap batin seseorang yang menghendaki terjadinya akibat yang melawan hukum dan perbuatannya. Selanjutnya, kesalahan tidak langsung dolus indirectus, yaitu sikap batin seseorang yang mengetahui bahwa akibat yang melawan hukum dari perbuatannya mungkin terjadi, tetapi ia tetap menghendaki perbuatannya itu dilakukan. Kesalahan tidak disengaja dibagi dua, yaitu kelalaian culpa lata, yaitu sikap batin seseorang yang lalai dalam melakukan perbuatannya sehingga akibat yang melawan hukum dari perbuatannya terjadi. Kesalahan ringan culpa levis, yaitu sikap batin seseorang yang kurang berhati-hati dalam melakukan perbuatannya sehingga akibat yang melawan hukum dari perbuatannya terjadi. Kesalahan merupakan unsur yang penting dalam hukum pidana karena menjadi dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Jika seseorang tidak memiliki kesalahan, maka ia tidak dapat dipidana. Dalam hukum pidana Indonesia, asas kelalaian culpabilitas ditegaskan dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada pidana kecuali karena kesalahan. Asas ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak memiliki kesalahan. Jadi, pengertian kesalahan dalam hukum pidana adalah sikap batin seseorang yang dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Melakukan perbuatannya sehingga akibat yang melawan hukum dari perbuatannya terjadi. Kesalahan merupakan unsur yang penting dalam pidana karena menjadi dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Jika seseorang tidak memiliki kesalahan, maka ia tidak dapat dipidana. Dalam hukum Indonesia, jadi pelanggaran pengertian kesalahan dalam hukum pidana adalah sikap batin seseorang yang dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesalahan dapat dibedakan jadi dua jenis, yaitu kesalahan sengaja atau tidak disengaja. Kesalahan merupakan unsur yang penting dalam hukum pidana karena menjadi dasar pencelaan terhadap batin seseorang. Dalam hukum pidana, kesengajaan atau dolus adalah unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seseorang.
Kesengajaan diartikan sebagai kesadaran dan kemauan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta kesalahan dan kemauan untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Secara teori, kesengajaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau dolus directus, yaitu kesengajaan yang menghendaki terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya. Contohnya, seseorang yang menembak korban dengan maksud untuk membunuhnya. Selanjutnya, kesengajaan sebagai kemungkinan, dolus eventualis, yaitu kesengajaan yang menghendaki terjadinya suatu perbuatan tetapi tidak menghendaki terjadinya akibatnya, tetapi menyadari bahwa akibat tersebut mungkin terjadi. Contohnya, seseorang yang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan mengetahui bahwa hal itu dapat menyebabkan kecelakaan, tetapi ia tetap saja melakukannya. Dalam hukum pidana, kesengajaan didefinisikan dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai berikut. Bunyinya, kesengajaan itu apabila perbuatan itu dilakukan dengan cara dan dikehendaki oleh pelaku baik akibat yang timbul dari perbuatan itu maupun tidak. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia mencakup unsur-unsur berikut. Perbuatan actus reus, yaitu tindakan atau sikap yang dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, kesadaran mens area, yaitu kesadaran si pelaku akan perbuatan yang dilakukannya. Yang ketiga, keinginan atau voluntas, yaitu keinginan si pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan merupakan unsur yang penting dalam hukum pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi tidak dengan sengaja, maka ia tidak dapat dipidana. Dalam praktik, pembuktian kesengajaan dalam hukum pidana dapat dilakukan untuk melihat bukti-bukti yang ada, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti. Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemampuan mempertanggungjawabkan berarti seseorang memiliki kemampuan untuk memahami dan menyadari perbuatannya. Kedua, kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan atau kelalaian merupakan sikap batin yang dapat dicela oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Ketiga, tidak adanya perniadaan pidana, hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan seseorang sehingga tidak dapat dipidana. Berikut ini ada lagi unsur-unsur kesengajaan atau dolus. Yang pertama, pengetahuan atau cognitio, yaitu unsur pertama dari kesengajaan. Pengetahuan berarti bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang atau dapat dipidana. Yang kedua, kesadaran. Konsilum merupakan unsur kedua dari kesengajaan, berarti bahwa pelaku menghendaki atau menyetujui terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Tiga, kemungkinan atau posibilitas, berarti kemungkinan bahwa pelaku menyadari bahwa akibat dan perbuatannya tersebut dapat terjadi. Keempat, kesengajaan sebagai maksud, abset ais okmerik. Kesengajaan sebagai maksud merupakan bentuk kesengajaan yang paling tinggi. Dalam kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, kesengajaan sebagai
keinsafan kepastian. Sengajaan secara keinsafan kepastian merupakan bentuk kesengajaan yang kedua tertinggi. Dalam kesengajaan secara keinsafan kepastian, pelaku menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut pasti akan terjadi. Selanjutnya, kesengajaan keinsafan kemungkinan, dolus eventualis. Kesengajaan dalam secara keinsafan kemungkinan merupakan bentuk kesengajaan yang paling rendah dalam kesengajaan secara keinsafan kemungkinan. Pelaku yang menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut mungkin akan terjadi, tetapi ia menyetujui terjadinya akibat tersebut. Sekian penjelasan saya pada materi yang pertama, itu tentang kesengajaan atau kesalahan dari hukum pidana.